Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Ahmad dengan NIM 2110801041 dari Prodi Psikologi semester 1. Di sini saya akan menyampaikan sedikit apa itu beriman kepada Allah. Sebelum kita masuk pada pembahasan beriman kepada Allah, sebaiknya kita mengetahui dulu apa itu iman. Iman secara bahasa adalah percaya. Dan iman secara istilah adalah meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Itulah pengertian iman secara bahasa dan istilah. Karena kita telah mengetahui apa itu iman, sekarang kita masuk pada pembahasan iman kepada Allah. Iman kepada Allah adalah membenarkan dengan hati bahwa Allah ada dengan segala sifat keagungan dan kesempurnaannya. Kemudian diakui dengan lisan dan dibuktikan dengan amal perbuatan di dunia. Adapun dalil-dalil yang menguatkan kita untuk iman kepada Allah. Yang pertama, dapat kita lihat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 136 yang berarti, "Dan Tuhan itu Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang." Yang kedua, dapat kita lihat pada Quran Surat Al-A'raf ayat 54, yang berarti, "Sesungguhnya Rabb-Mu ialah Allah, yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu Dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dan diciptakannya pula matahari, bulan, dan bintang-bintang. Masing-masing tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maha penuh berkah Allah, Rabb semesta alam." Melalui surat Al-A'raf ayat 54, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan sendiri tentang wujudnya, tentang rububiyyahnya atas makhluknya, dan tentang asmanya atau nama-namanya dan sifat-sifatnya. Dan masih banyak lagi dalil-dalil yang terdapat di Al-Quran maupun hadis. Perintah beriman kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan selalu menjaga sholat 5 waktu, menjauhi perbuatan maksiat, berkumpul dengan orang-orang soleh, mempercayai 6 rukun iman, dan masih banyak lagi. Kita masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu Tauhidullah. Sebagai Muslim, kita wajib meyakini Tauhidullah, yang dimana Tauhidullah artinya menjadikannya satu atau mengesahkan Allah Ta'ala. Tauhidullah dalam ajaran Islam mencakup Tauhid Rububiyah, Tauhidul Mulkiyah, dan Tauhidul Uluhiyah. Yang pertama, Tauhidur Rububiyah artinya mengesahkan rububiyatullah, yakni mengakui dan meyakini Allah Ta'ala sebagai satu-satunya Rabb. Dialah kholikan atau pencipta, rozikan atau pemberi rezeki, dan molikan atau pemilik. Yang kedua, Tauhidullah Mulkiyah. Tauhidullah Mulkiyah artinya mengesahkan mulkiyatullah, yakni dialah waliyah atau pemimpin dan pelindung, dan hakim atau yang menetapkan aturan atau hukum. Allah adalah waliyan, artinya Dia adalah satu-satunya pemimpin dan pelindung yang hakiki. Yang ketiga, Tauhidul Uluhiyah, di mana Tauhidul Uluhiyah artinya mengesahkan uluhiyatullah, yakni Dialah satu-satunya gayatan dan ma'budan. Allah adalah gayatan, artinya
Dia adalah satu-satunya tujuan dan orientasi dalam kehidupan ini. Sedangkan Allah adalah ma'budan, artinya Dia adalah satu-satunya zat yang diibadahi atau kepadanya kita berdoa, khauf atau takut, raja atau berharap, tawakal atau berserah diri, dan lain sebagainya. Adapun contoh perilaku iman kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita dengan memperbaiki serta meningkatkan kualitas ibadah. Yang kedua, meninggalkan segala bentuk perilaku yang dibenci Allah dan Rasul-Nya. Yang ketiga, mencintai sesama muslim sebagai saudara seiman. Yang keempat, melaksanakan perintah Allah dari segi ibadah. Yang kelima, mampu menahan amarah, karena saat kita marah, mungkin kita dapat melukai orang lain tanpa kita sadari. Ada pula langkah-langkah yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan iman. Yang pertama, memperbanyak amal soleh, seperti sesegera mungkin melaksanakan amal soleh, melakukannya secara terus-menerus, dan mengulang amalan yang tertinggal dan terlupakan. Yang kedua, melakukan berbagai macam ibadah. Yang ketiga, kita harus senantiasa selalu mengingat akhirat. Yang keempat, bermunajat kepada Allah dan selalu pasrah atau tawakal kepadanya. Yang kelima, al-wala wal-bara, di mana artinya saling tolong-menolong dan royal kepada sesama manusia dan memusuhi orang-orang kafir. Baik, demikian pembahasan saya tentang iman kepada Allah. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.